Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali di ibadah PT kita pada hari ini yang akan dilayani oleh Kak Indri dengan tema bersyukur dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Untuk adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita, silakan saat teduh dulu. Adik-adik silakan bangkit berdiri untuk mulai ibadah PT kita. Kita akan menyanyikan Mars PT kita. Adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah PT kita setelah menyanyikan Mars, kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian kita dengan judul Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami sangat terima kasih Kau telah memberkati kami sehingga kami bisa kembali berkumpul bersama untuk ibadah PT kami ya Bapa. Sekarang Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan lancar tanpa kendala apapun. Engkau mau memberkati hamba di sini yang menjadi liturgos, Kak Indri menjadi pelayan firman, dan juga adik-adik yang di rumah dalam mengikuti ibadah ini. Sekiranya apa yang disampaikan nanti dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berarti kami semua terima kasih Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Di bawah perikop, Allah pelindung orang-orang saleh. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Untuk merespon Mazmur pujian kita akan menyanyikan pujian yang terambil dari Gita Bhakti 19. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam?
Shalom adik-adik, puji Tuhan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Pelkat Taruna. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik disiapkan Alkitabnya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Baik adik-adik, jika sudah ketemu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih kebaikan Tuhan pagi hari ini kami anak-anak Tuhan boleh bersekutu dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami selanjutnya. Ampunkan segala dosa kami ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik di rumah. Kita adik-adik menyimak ya. Di bawah perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik boleh silahkan duduk kembali. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pembacaan kita, renungan kita pada pagi hari ini adalah bersyukur karena dipanggil menjadi saksi Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Efesus itu merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Jadi Rasul Paulus menyampaikan bahwa dalam suratnya itu menyampaikan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi pun juga merupakan bagian dari tubuh Kristus. Yaitu bagian dari tubuh Kristus itu adalah maksudnya mereka itu orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi bagian, bisa dikatakan menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Adik-adik, keselamatan. Kita berbicara sekarang tentang keselamatan. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu karena anugerah keselamatan karena Tuhan Yesus telah
menebus dosa kita di kayu salib, sehingga kita yang berdosa ini telah diubahkan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Jadi adik-adik kita harus patut bersyukur karena kita juga sudah menjadi orang-orang pilihan Allah yang telah diselamatkan. Kalau adik-adik lihat di ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 coba sama-sama baca semua ya, menyimak dari Efesus 3. Ayatnya yang ke-8 itu Paulus mengatakan bahwa Paulus yang hina pun tetap Tuhan berikan kepadanya anugerah kasih karunia keselamatan. Bahkan Tuhan memberikan tugas kepada mempercayai Paulus untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus. Jadi adik-adik, kita menerima keselamatan itu bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kasih kebaikan Tuhan kepada kita sehingga kita menjadi termasuk bagian dari tubuh Kristus, orang-orang, anak-anak yang dipilih oleh Allah. Dan kita harus menjadi, sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita harus bisa menjadi seperti Paulus untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sudah memberikan kita keselamatan, sudah memilih kita, sudah mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu bersyukur. Kita patut bersyukur seperti tema kita pada hari ini, bersyukur karena dipanggil menjadi saksi Kristus. Tuhan sudah memilih kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan, jadi kita harus siap untuk dipanggil menjadi saksi Kristus. Bagaimana cara kita untuk menjadi saksi Kristus? Adik-adik di rumah pasti sudah sebelum-sebelumnya sudah pernah pasti ya mendapatkan renungan tentang bersaksi. Bagaimana cara kita bersaksi untuk menjadi saksi Kristus, yaitu mencerminkan sikap yang baik. Bagaimana kita sebagai teruna, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang contohnya bagaimana yang gini. Yang pertama, kita harus menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan salah satunya adalah kita harus bertutur kata, bersikap yang baik. Bersikap yang baik, kita harus menjadi pelaku firman. Pertama, harus rajin dan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pasti adik-adik di rumah sudah gimana kalau ibadah hari Minggu? Rajin nggak? Apa harus tunggu disuruh sama mamanya, papanya, atau misalnya tunggu diajakin sama teman? Semoga tidak ya. Jadi Kak harap setiap hari Minggu adik-adik sudah ada kemauan dari diri sendiri. Bangun pagi, ini hari Minggu, jadi jadwalnya ibadah online. Walaupun ibadahnya belum bisa di gereja, tapi adik-adik tidak mengurangi semangat adik-adik untuk ibadah di rumah ya. Beribadah kepada Tuhan pagi saat teduh, untuk mengawali aktivitas. Sudah minta tuntunan Tuhan supaya adik-adik diberikan kekuatan, kesehatan untuk beraktivitas di hari yang baru. Dan tak lupa sebelum tidur malam mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai adik-adik bisa beraktivitas dengan baik dan kembali beristirahat. Selanjutnya, kalau di sekolah sekarang lagi musim pandemi begini, kita masih belajar dari rumah. Kakak harap tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengerjakan tugas, karena katanya sekarang ini tugasnya banyak walaupun belajar dari rumah. Tapi kakak harap adik-adik tetap semangat mengerjakan karena itu untuk kebaikan adik-adik juga ya. Dan selanjutnya, bagaimana menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata itu contohnya kayak gini. Sekarang adik-adik pasti sudah punya sosmed, baik di WhatsApp, di Instagram, Facebook. Adik-adik harus menjadi contoh yang baik, menjaga tutur kata adik-adik. Postingan-postingannya juga harus yang terkontrol, yang mencerminkan bahwa adik-adik yang merupakan anak-anak Tuhan. Jangan mengupload yang tidak baik perkataannya atau gambar-gambarnya. Semoga adik-adik bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang baik ya. Dan selanjutnya, untuk di lingkungan adik-adik sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita harus melakukan PHBS, menjaga diri kita sendiri dari
virus, menjaga lingkungan kita, keluarga kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik harus perilaku hidup bersih dan sehat, pakai masker kemana-mana. Kalau misalnya orang rumahnya, mama, papa, atau adik-adiknya keluar lupa pakai masker, adik-adik yang harus mengingatkan, ya. Jangan lupa pakai masker, terus di mana-mana jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan untuk menjaga kesehatan, ya. Mari kita bersama-sama dukung program pemerintah supaya pandemi ini cepat terselesaikan, ya. Baik adik-adik, kakak harap setelah membaca merenungkan firman Tuhan ini, adik-adik bisa lebih memahami bagaimana harus menjadi saksi Kristus yang baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik selanjutnya, dan adik-adik kakak harap bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Kita harus belajar seperti Rasul Paulus, ya. Demikian, Tuhan memberkati. Baik adik-adik yang terkasih, kita sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, kami telah bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong bimbing kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan hidup kami. Bimbing kami agar kami dapat tekun dan taat dalam menjaga tutur kata dan tingkah laku kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati gereja kami ini, gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama Vikaris dan para presbiter dan pelayan-pelayan Tuhan. Tolong berkati dalam aktivitas dan pelayanannya ya Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Tolong berkati juga kami dalam pendidikan kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami ketekunan untuk kami bisa terus semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita kami. Walaupun kami belajar dari rumah, kiranya tidak mengurangi semangat kami untuk terus menuntut ilmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitasnya. Tolong Tuhan berikan kesehatan agar boleh terus kami, anak-anaknya mengasihi orang tua kami. Dan tolong berkati juga kakak layan kami, baik yang dalam pendidikannya maupun dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati anak-anak Tuhan yang dalam kondisi sakit. Tuhan tolong Tuhan jamah, berikan kesembuhan, berkati obat-obatan yang mereka gunakan dalam segala pergumulan mereka. Kiranya kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan yang mereka boleh dapatkan, dan mereka boleh selalu berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampunkan salah dosa kami Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan yang dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Untuk persembahan kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 81 dengan judul Allah Sumber Kemurahan.
Untuk persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Kau sudah memberkati ibadah kami sampai pada saat ini ya Bapak. Kami baru saja mendengarkan firman, semoga firman kami dengar tadi dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan kehidupan kami sehari-hari. Dan kami baru saja memberikan persembahan, sekiranya Kau memberkati persembahan ini agar dapat membantu gereja kami dalam pelayanannya Bapak. Kau memberkati orang-orang yang mengelolanya agar dapat digunakan dengan baik dan hanya untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini ya Bapak. Berkati kami semua, terima kasih Yesus. Amin. Ya, untuk Warta PT-nya adik-adik, terima kasih buat Kak Indri yang sudah melayani. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah ikut dalam ibadah kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita ibadah seperti biasa jam 9. Untuk teman-temannya mungkin yang belum ikut ibadah bisa di-share videonya ke mereka supaya mereka juga bisa menerima berkat dan mereka bisa gabung di ibadah kita minggu depan. Adik-adik silakan bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian kita yang terakhir. Dari Gita Bakti 104, janji Tuhan selalu digenapi. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa penutup. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, mari berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari dan ibadah kami boleh berjalan dengan baik karena kebaikan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan dapat menjadi berkat untuk kami dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tolong berkati aktivitas kami di minggu yang baru agar apa yang kami lakukan boleh terus kami berjalan bersama Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan salah dosa kami ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya.